Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Selamat siang, teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul walaupun di Zoom meeting mungkin ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada rapat kali ini juga kita dihadiri oleh saya sendiri sebagai Direktur PTABC. Dan yang kedua ada Ibu Halimatus dari bagian SDM, lalu Bu Anissa dari bagian keuangan, Ibu Vini dari bagian operasional, dan juga Bu Dwi dalam bagian pemasaran. Ya, baik kali ini kita akan membahas mengenai kinerja karyawan dan juga kinerja perusahaan. Sebelumnya, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Jaga imun dan juga jaga makanan di masa pandemi kali ini. Ya, baik. Kita akan membahas mengenai kinerja karyawan dan juga kinerja perusahaan. Dilihat dari report kemarin dari bagian SDM, dilihat juga kinerja karyawan pada bulan ini terlihat menurun. Mungkin efek dari pandemi yang berkelanjutan dan PPKM level 3 juga. Nah, pada pandemi kali ini mungkin terdapat beberapa efek dan juga mungkin efeknya di perusahaan kita juga ya. Kinerja karyawan menjadi menurun dan tidak sesuai dengan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan menurun, otomatis kinerja perusahaan juga menurun gitu ya. Nah, kita juga harus menyesuaikan nih antara WFO dan juga WFH. Bagaimana mengoptimalkan teknologi mungkin ataupun peningkatan dari kinerja karyawan itu sendiri. Mungkin dari teman-teman ada solusi ataupun ancang-ancang apa yang harus dipersiapkan pada WFH dan apa yang mesti dipersiapkan untuk WFO mendatang, sehingga kinerja karyawan tetap stabil dan juga kinerja perusahaan juga tetap stabil. Mangga mungkin ada solusi mungkin apapun strategi dari teman-teman, dimulai dari bagian SDM. Mangga Ibu Hali. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yin atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya dan tim dari SDM tersendiri, solusi yang ingin saya berikan yaitu yang pertama, ingin mengadakan sosialisasi penggunaan teknologi pada karyawan ya Bu. Karena memang kita sedang menghadapi pandemi seperti ini, karyawan mungkin belum terbiasa dengan teknologi yang sekarang kita gunakan. Makanya saya ingin mengadakan dulu sosialisasi penggunaan teknologi itu seperti apa kepada karyawan yang memang belum terbiasa gitu. Dengan cara mengasosialisasikannya ini bisa dengan sebuah video atau kita bisa dengan cara Zoom meeting gitu kan, ya dioptimalkan saja sebisa mungkin tanpa adanya tatap muka seperti itu Bu. Yang kedua, saya ingin mengoptimalkan teknologi atau dukungan teknologi yang ada di perusahaan seperti di perusahaan memiliki laptop atau jaringan internet, itu saya ingin mengoptimalkan supaya kita tetap terus berjalan walaupun memang harus ada yang WFA dan WFO ya Bu. Seperti itu paling dari tim SDM Bu. Baik, karena kita juga kan sebelumnya sudah menggunakan Zoom meeting mungkin ya, karena kan kita juga sudah menyesuaikan juga dengan pandemi seperti ini. Mungkin bisa nanti dari bagian SDM untuk melakukan survei terlebih dahulu mungkin ya efektivitas dari Zoom meeting misalnya, ataupun dari teknologi lainnya gitu ya, apakah sudah efektif digunakan WFH ataupun belum gitu ya. Nanti mungkin kita bisa melihat dari responden dari teman-teman semua, dari karyawan semua, bagaimana hasil dari efektivitas untuk WFH ini. Begitu mungkin Ibu, terima kasih. Ya, betul Ibu. Terima kasih banyak sarannya Ibu Yinin. Ya, baik. Mungkin dilanjut dengan bagian operasional Ibu Vini. Mangga Ibu Vini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Yin. Kalau dari bagian saya, bagian operasi itu karena kita di bagian produksi, yang dimana otomatis harus berada di kantor produksi ya, karena memang membutuhkan alat peralatan juga. Nah, jadi saya mengusulkan untuk pengubahan jam kerja yang dibagi menjadi 2 shift. Yang pertama di pagi hari dan yang kedua itu di siang hari. Karena memang di kondisi seperti ini tuh tidak boleh berkerumun ya, maka kita harus bisa menyesuaikan atau membatasi karyawan kita yang di WFO
Dan yang kedua mungkin ada juga untuk pembagian tugas produksi itu bagian karyawan yang WFH atau work from home. Nah, nanti dibagi tugas produksinya. Lalu yang kedua itu mungkin dengan pelatihan penggunaan teknologi atau penggunaan APD di dalam kantor yang dimana itu harus mematuhi prokes sesuai pandemi ini. Mungkin seperti itu, Bu Yen. Oke, baik. Mungkin untuk bagian operasional kita juga bisa memangkas waktu operasional kita mungkin ya jam kerja dari asalnya. Jam 9 kita pangkas menjadi jam 6 gitu ya. Jam 6 kita udah ada di rumah dan semua tidak ada kegiatan yang ada di kantor mungkin ya. Dan untuk nanti diselang-seling mungkin ya dan berapa orang yang bisa masuk kantor dan juga beberapa orang yang memang berkepentingan untuk di kantor gitu. Jadi nggak semua masuk kantor. Nah, nanti mungkin bisa mengoptimalkan bagi yang WFH orang-orang yang bisa mengoptimalkan teknologi, bagaimana teknologi bisa berjalan secara WFH juga mungkin ya. Ini nanti bisa diobrolkan dengan bagian operasional mungkin seperti itu. Ya baik Bu, nanti akan saya persiapkan. Ya baik, terima kasih. Mungkin Mangga dilanjut dari bagian pemasaran Ibu Dwi. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya, berhubung pandemi ini telah merubah banyak hal ya Bu ya, termasuk dalam berbisnis, maka dari itu ditemui beberapa kendala. Di antaranya yang biasanya kita melakukan pemasaran secara offline gitu ya Bu, sehingga para pengunjung, para pembeli menghadiri toko kami gitu. Nah, kalau sekarang kita dituntut untuk berpikir bagaimana agar tetap stabil pemasaran, yaitu dengan gencar melakukan promosi di media sosial. Nah, selain itu juga ya kendalanya ada juga kurangnya kualitas barang yang tidak memenuhi quality control ya Bu. Terus dikarenakan kekurangan barang sehingga tersendat di bagian operasional. Jadi berkurang tuh Bu dalam memproduksi barang yang keluar tuh berkurang. Terus setelah itu ada kendala juga, kan kita juga punya SPG ya Bu. Nah, SPG itu yang biasanya memasarkan produk secara offline, kita bisa merubah job desk mereka untuk menjadi admin, bisa jadi admin all shop, jadi admin sosial media seperti Instagram. Mereka bisa menghubungi para selebgram untuk gencar melakukan pemasaran produk kita. Gitu Bu, kalau dari saya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Mungkin untuk bagian pemasaran nanti kalian bisa mengoptimalkan sosial media mungkin ya. Kalian bisa menggunakan e-commerce, sosial media juga bisa ya untuk pemasaran produk dan juga platform-platform lainnya. Mungkin untuk agar bisa si barang ini juga tetap sampai kepada konsumen gitu ya, agar penjualan juga tetap stabil dan keuangan juga bisa stabil juga ya, tidak banyak barang yang menumpuk tapi penjualannya berkurang. Mungkin bisa menggunakan media sosial dan juga e-commerce lainnya. Ya mungkin terima kasih Ibu Dwi. Dilanjut mungkin untuk bagian keuangan, silahkan Ibu Anissa. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Yin. Untuk masalah anggarannya sendiri, saya juga sebelumnya sudah berdiskusi dengan tim saya untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan sejumlah dana yang ada untuk meningkatkan kinerja dari karyawan kita saat ini. Kami pun dari keuangan sekarang lebih selektif ya dalam menentukan skala prioritas perusahaan karena income yang masih belum membaik karena pandemi saat ini. Nah, karena tadi itu kita akan menerapkan WFH untuk beberapa karyawan, secara bergantian, maka dari itu pelatihan yang ambil ini adalah pelatihan melalui Zoom meeting, yang mana nah, pelatihan seperti ini pun tidak memerlukan biaya yang terlalu banyak gitu ya. Jadi pengeluaran perusahaan tidak akan terlalu membengkak. Tetapi berbeda halnya dengan pelatihan teknis yang akan dilakukan, mungkin kita akan adakan pelatihan on the job training ya di perusahaan sendiri dengan mendatangkan seorang pelatih yang sudah merancang program pelatihannya sehingga nanti kita bisa menggunakan kembali sih program tersebut. Dari saya sekian, saya kembalikan kepada Ibu Yenin. Terima kasih.
Iya baik, terima kasih Bu Anissa. Mungkin nanti kita akan melakukan pelatihan mungkin ya sesuai dengan kesepakatan kita semua mungkin ya yang sudah dibahas kemarin mengenai optimalisasi teknologi mungkin ya baik untuk teknologi pemasaran mungkin ya bisa menggunakan media sosial ataupun teknologi untuk baik bidang operasional mungkin ya bisa memproduksi walaupun di rumah dan juga mungkin untuk SDM bisa menggunakan sistem efisiensi online mungkin ya nanti ataupun dan yang lainnya mungkin atau banyak mungkin yang masih belum mengerti mengenai operation Zoom meeting dan gunanya untuk apa dan segala macam mungkin nanti akan dipersiapkan mungkinnya untuk pelatihan ini dan juga mungkin nanti untuk bagian keuangan nanti auditing bersama direktur mungkinnya untuk transparansi dan bagian apa saja mungkin yang akan mengeluarkan uang mungkin ataupun pengeluarannya yang dikhawatirkan itu akan ya tadi betulnya membengkak ditakutkannya hal yang tidak penting malah kita membelinya ataupun seperti apa. Nah mungkin nanti ada auditing terlebih dahulu mungkin ya Ibu Anissa dari bagian keuangan untuk menstabilkan keuangan perusahaan juga ya agar tidak menurun gitu ya untuk karena kan kita juga meskipun WFH kita juga tetap ya untuk penggajian karyawan ya tetap kita harus berjalan dan juga harus membayar tepat waktu. Jadi harus dioptimalkan gitu, harus digunakan secara efektif dan efisien gitu ya untuk penggunaan keuangan ini melihat situasi dan kondisi saat ini dan kita juga harus bisa adaptasi gitu ya dengan situasi seperti ini gitu. Bagaimana untuk perusahaan gitu juga keuangan gitu ya yang menjadi bagian terpenting gitu untuk perusahaan entah itu untuk pembelian ataupun lain sebagainya. Ya mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan lagi ataupun kendala-kendala mungkin ataupun dari ya kekurangan mungkin dari tiap bagiannya mungkin dari teman-teman ada lagi. Dari saya cukup. Dari tim SDM juga cukup, Bu. Udah cukup Ibu dari bagian apa? Dari saya juga cukup, Ibu. Baik, mungkin untuk kedepannya mungkin kita akan segera melaksanakan pelatihan ini dan juga mungkin agar bisa meningkatkan kinerja karyawan juga agar mungkin dari bidang SDM juga bisa melihat ya kondisi sosiologis karyawan-karyawan kita seperti apa, mungkin apa yang mesti kita bantu, apa yang mesti kita beri arahan mungkin kepada karyawan-karyawan kita melihat situasi yang pandemi seperti ini juga kita mungkin bisa lebih peka mungkin ya terhadap pengeluaran karyawan juga mungkin karena kan sulit mungkin untuk keluar rumah ataupun pasti ada efek gitu ya untuk pandemi seperti ini entah itu untuk perusahaan ataupun untuk karyawan itu sendiri begitu juga untuk keluarganya mungkin ya. Oke, baik jika tidak ada tambahan lagi ataupun ada yang ingin diobrolkan mengenai kendala dan lain sebagainya. Baik, mungkin rapat kali ini kita tutup saja ya. Kita paling nanti tinggal bagian SDM, operasional, keuangan, dan juga pemasaran untuk melakukan strategi ke depannya seperti apa. Mungkin nanti kita akan adakan rapat-rapat mengenai membahas teknis pelatihan ataupun kendala-kendala lainnya. Iya, baik. Mungkin dicukupkan saja rapat kali ini. Terima kasih sebelumnya pada bagian keuangan, bagian SDM, bagian operasional, dan bagian pemasaran sudah hadir dan juga mereport progres dari bagian-bagiannya masing-masing. Ya mungkin ditutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman tetap jaga kesehatan ya semuanya, dijaga pola makan, tidurnya agar tidak drop dan bisa melewati situasi pandemi ini. Ya, semoga sehat semuanya ya. Izin lab semuanya.